Oke, kali ini di podcast pertama dari Bisikin Saham SSB, ya, semoga aja konsisten. Kita akan bahas atau mencari fakta-fakta menarik dari saham-saham yang diakumulasi di hari sebelumnya. Apakah saham-saham yang diakumulasi di hari sebelumnya ini bisa naik di hari berikutnya? Nah, kita akan cek beberapa saham, mungkin akan ada 10 saham yang saya akan cek di sini di tanggal 24. Ada saham-saham apa aja yang diakumulasi oleh Bandar. Dan kita lihat nanti di hari ini harganya seperti apa ya, pergerakannya dari mulai pembukaan ya sampai closing di hari ini. Kita akan mencari fakta-fakta menarik untuk melihat bahwa akumulasi itu berpengaruh langsung nggak sih di hari berikutnya untuk kenaikan harga. Ya, oke, teman-teman di sini langsung lihat ada saham PTBA. Di saham PTBA ini kita lihat di tanggal 24 ya. Di sini ada net value-nya 11M dari ZP dan AK ya, sekitar 11M, dan BKCS ini ada sekitar 3 dan 1M. Langsung kita sortir aja di sini. Nah, ini terlihat bahwa saham PTBA mengalami akumulasi ya. Kenapa mengalami akumulasi? Karena net value terbesarnya dipimpin oleh ZP dan AK yang membeli atau net buy sekitar 11,7 M dan 11,2 M ya. Yang lainnya net sell 3 M, 3 M, 3 M. Nah, ini berarti ZP dan AK akumulasi atau membeli lebih banyak barang dari banyak broker. Nah, ini adalah tanda bahwa suatu saham ini lagi diakumulasi. Oke, kita lihat pergerakan harga PTBA hari ini. Kalau kita lihat PTBA hari ini closing dengan kenaikan di 1,9% ya. Di 1,9%. Bahkan saat opening tadi pagi dia open gap up di harga opennya itu di 3710. Dari yang harga sebelumnya itu adalah harga close-nya di harga 3660 ya, naik cukup lumayan ya dari 3660 ke 3710 ya. Nah, pergerakannya untuk saham yang kemarin akumulasi ya. Kalau kita lihat mungkin dengan chart per 5 menit ya, per 5 menit. 5 menit awal PTBA langsung naik ya sampai dengan harga tertinggi ya. Harga tertinggi di 3780, lalu banyak yang melakukan take profit ya, take profit sehingga dia turun lagi dan tertahan. Dia buat area support. Kalau kita lihat di 5 menit pertama ini dia membuat area support di 3700 ya. Selama sesi 1 sampai sesi 2 tidak menembus 3700 ya. Nah, ini berarti kalau kita lihat di sini saham PTBA hari ini mengalami kenaikan ya. Ada korelasi antara ya akumulasi dan kenaikan harga untuk saham PTBA. Tapi mungkin kita korelasikan lagi, selain kenaikan harga juga ada resisten ya di saham PTBA di sini. Resisten di 3740 dan resisten di 3820. Ya, sehingga dia harganya di sini banyak ya, di dekat area resisten ini banyak yang melakukan take profit sehingga harganya tidak kuat naik ya, bahkan cenderung turun setelah 5 menit pertama naik ya untuk saham PTBA. Yang kedua ada saham UNTR. UNTR hari Jumat kemarin bisa kita lihat juga di sini mengalami akumulasi yang cukup signifikan ya. Ada 3 broker yang akumulasi, RX, YU, dan AG. Jenis 17M, 15M, 14M, dan penjualannya pun sedikit. Penjualannya hanya 100 juta, 572 juta, dan 1,6 M dari pembeliannya di 17M untuk RX. Nah, gimana harga UNTR di hari ini? Kita langsung lihat aja harga UNTR hari ini mengalami kenaikan
0,9%. Jadi masih ada korelasi juga ya. Masih ada korelasi juga dan harganya pun naik sekitar 0,9%. Nah, ya sudah dua saham kita lihat ada korelasi antara akumulasi dan kenaikan harga di hari berikutnya. Nah, teman-teman juga harus lihat bahwa kan polanya itu akumulasinya itu cenderung besar-besar ya. Tadi UNTR juga PTBA besar. Saat ini UNTR juga besar ya dengan porsi yang cukup besar dibandingkan penjualannya ya, dibandingkan penjualannya. Artinya kalau di sini kan RXYUAG ini beli dari banyak broker ya seperti PD, BK, AK ya, ini yang jualan kecil-kecil. Di saham ketiga kita akan studi kasus dari saham Goto. Saham Goto di tanggal 24 di hari Jumat kemarin juga dia mengalami akumulasi yang cukup signifikan dari broker CS sebanyak 103 M ya. Dengan penjualan hanya 334 juta dari 103 M ya. Ini mengalami akumulasi juga. Nah, gimana harganya hari ini Goto? Goto hari ini harganya cenderung turun ke minus 1,67 walaupun kalau kita lihat dengan misalkan 1 menit pertama ya. 1 menit pertama 1 menit pertama cenderung naik sampai 122 ya. 122 kalau kita lihat. Kalau kita lihat sampai 122. Dengan closing harga kemarin itu di 120. Jadi hanya kuat naik 2 tick ya. Dari akumulasi yang ada itu hanya kuat naik 2 tick dan cenderung turun ya, cenderung turun. Tapi kalau kita lihat di sini Goto masih cenderung konsolidasi ya di area resistnya 129 dan area supportnya 110. Di sini ada area false break ya atau jebol palsu ya sehingga dia naik lagi. Nah, ini biasanya strategi ini untuk membuang banyak retail ya. Yang keempat kita lihat ada MEDC. MEDC hari Jumat lalu sahamnya diakumulasi juga oleh IF ya 27 M dengan penjualan hanya 36 juta ya, 36 juta. Lalu ada Oka juga akumulasi 13 M tanpa ada penjualan sama sekali. Nah, kalau di sini AK, BK, BB, CC ini jualan juga. Jadi sebenarnya cenderung netral sih, cenderung netral. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari top net buy-nya, dia ada akumulasi dari IF dan dari OK. Ya, karena di sini IF beli lebih banyak dibandingkan penjualannya si AK yang 20M. Nah, gimana harganya untuk saham MEDC hari ini? MEDC hari ini naik juga 0,9%. Ya, jadi lumayan lah naiknya dari harga closing kemarin di level 1105, hari ini naik 1115 ya. Sekitar 10 poin. 0,9%. Jadi ada korelasinya. Udah ada 4 saham PTBA, UNTR, MEDC dia mengalami kenaikan ya. Ada korelasi untuk saham LQ45 yang diakumulasi di hari Jumat. Lalu kita lihat juga selanjutnya ada saham BBTN. BBTN juga hari Jumat terlihat akumulasi ya. Hari Jumat terlihat akumulasi oleh NI dan HD. Tapi tidak terlalu besar memang akumulasinya ya. Masih 1,9 M. Dengan penjualan 399 juta, HD ini tanpa ada penjualan sama sekali. Tapi biasanya HD ini ya, kalau saya perhatikan HD ini biasanya saham-saham yang broker-broker yang sering melakukan crossing saham. Ya, broker-broker yang sering melakukan crossing saham. Nanti mungkin bisa dilihat down detailnya di tanggal 24 ini apakah dia ada crossing dengan broker-broker tertentu atau BK ya atau ZP atau AI, kita nggak tahu. Dan ini nanti harus dicek lebih detail lagi ya. Nah, gimana hari ini BBTN?
Kalau kita lihat hari ini BBTN mengalami penurunan minus 0,37%, ya, minus 0,37%. Masih tertahan di area supportnya di level 1330. Oke. Selanjutnya ada saham Akra yang kita jadikan studi kasus juga. Saham Akra di hari Jumat lalu mengalami akumulasi, tapi cenderung netral ini ya. Kalau di sini, kalau di screener masuk akumulasi, tapi di sini kalau kita lihat langsung di tanggal 24 ini ternyata ada YU yang melakukan distribusi 31M ya, yang akumulasinya BB, BK, CCAK. Tapi kalau kita lihat dari total ya net buy ini dikurangi ini masih cenderung akumulasi, makanya screener masuknya akumulasi ya. BB beli, net buy, BK juga sama, AK juga sama. Nah, gimana hari ini? Akra hari ini mengalami penurunan di minus 1,07%. Ya, minus 1,07%. Ya, dengan volume yang lebih kecil dibandingkan dengan volume hari sebelumnya. Lalu ada lagi BRPT. Kita lihat langsung dari broker summary-nya ya. BRPT di hari Jumat di screener saya masuk ke akumulasi, oke. CS masuk akumulasi ya. Tapi sepertinya ini CS dan LG ada pertukaran barang. Sepertinya ya, nanti kita lihat aja di down detail. Karena hampir mirip di 10M buangannya ya, buangan 10M dengan hanya pembelian 163 juta, CS pembelian 14,8M tanpa ada penjualan sama sekali, nol ya. KZ juga sama, pembelian 6,2M tanpa ada penjualan sama sekali. Gimana untuk saham BRPT hari ini? BRPT Barito Pacific. BRPT hari ini sempat turun ya. Sempat turun ke level 915. Ya, lalu diangkat lagi ya, sempat ke harga tertingginya juga di 950, sempat positif hijau. Lalu balik closing di 935 dia. Balik ke harga opennya lagi. Harga open kemarin ya. Nah, kalau kita lihat memang trennya lagi naik nih BRPT ini. Masih potensial lah dia untuk target terdekat mungkin ke level 1000 ya, ke level 1000 dengan resisten selanjutnya sebenarnya ada di level tertingginya di sini 1060. 1060. Oke, selanjutnya ada saham ASI, Astra Internasional di hari Jumat. Lalu ada akumulasi juga ZPKZ ya. Akumulasi terlihat di sini pembeliannya lebih besar oleh ZP dibandingkan BK yang melakukan penjualan 50,3M. Oke, kita langsung lihat saja harga ASI hari ini. ASI hari ini mengalami peningkatan harga ya 0,87%. Ya, kalau kita lihat di sini mengalami peningkatan harga 0,87%. Oke, udah berapa yang kita coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua lagi ya, dua lagi kita akan coba. Ada saham Harum ya, di hari Jumat kemarin Harum mengalami akumulasi juga. Kita lihat. Tetapi tidak terlalu besar ya akumulasi kalau kita lihat dari sini ya. Ini cenderung retail, CC bisa jadi retail. DH juga sama. CC hanya 860 juta. Nah, gimana pergerakan harga hari ini Harum? Ya, hari ini Harum harganya cenderung tetap ya, tidak kemana-mana. Ya sempat naik di level 16.15 tapi sempat dibawa turun juga dengan harga terendahnya di level 15.80 ya. Dia naik dan turun lagi balik 0%. Tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan ya. Harganya tetap. Yang terakhir ada saham TBIG. TBIG juga masuk ke saham akumulasi. Saham akumulasi. Ini TBIG akumulasi oleh AK dan KI BK, AKBK.
Tapi kalau kita lihat di sini hari ini ya dia turun 0,9%. Gimana chartnya kita lihat. TBIG sempat turun ke level terendahnya di 2070, lalu dibawa naik lagi closing ke level 2100 ya dengan penurunan harga ya sampai closing sesi 2 di 0,94% ya. Dari 10 saham ini ya kita lihat tadi ada yang hijau, closing hijau hari ini ada PTBA, UNTR, MEDC, BBTN tadi hijau apa enggak ya? BBTN merah. Akra BRPT cenderung kuning ya BRPT ya. BRPT cenderung kuning. ASI juga hijau tadi ya. ASI hijau. Jadi ada setengah hijau, setengah merah, dan ada beberapa bukan merah tapi cenderung kuning dan harganya tetap ya. Jadi kalau kita lihat ya, kesimpulannya dari saham-saham LQ45 ini yang di hari Jumat diakumulasi ternyata kalaupun turun sahamnya tidak terlalu turun ya di hari ini ya. Tidak terlalu turun signifikan. Ya, saat closing pun cenderung harga diangkat kembali. Tadi kalau kita lihat yang minusnya paling besar mungkin ada di Goto ya. Goto minusnya 1,6%. Tadi kayak BBTN saja minusnya hanya 0,3%. Terus ada tadi Tebig minusnya hanya 0,9%. Jadi ya tadi paling banyak minusnya di Goto sekitar 1,9%. Jadi untuk kalau teman-teman beli saham pagi-pagi yang ada akumulasi di hari sebelumnya, itu masih cukup aman ya, masih cukup aman jadinya. Karena penurunannya pun tidak terlalu signifikan dan masih ada sebenarnya kalau teman-teman lihat di pagi hari beberapa saham lompat terlebih dahulu naik ya, kesempatannya biasanya 5 sampai 10 menit pertama naik dulu. Nah, kalau teman-teman kebagian di menit pertama untuk beli itu teman-teman bisa tuh dengan target 1 sampai 2% saja. Ya, dapat 1% langsung take profit. Ya, karena ini adalah saham LQ45. Mungkin akan berbeda dengan saham-saham second liner atau saham gorengan. Ya, nanti itu studi kasusnya nanti akan kita coba lagi untuk saham second liner dan saham gorengan. Jadi studi kasus hari ini di saham LQ45 cukup menarik ya. Dapat kita simpulkan bahwa saham-saham yang diakumulasi di hari sebelumnya masih cukup bertahan di hari berikutnya. Bahkan ada cenderung hijau di awal opening dan di closingnya pun kalaupun turun tidak terlalu turun ya. Dan kalaupun naik ya cukup lumayan naiknya ya. Jadi teman-teman bisa nih manfaatkan jurus akumulasi saham ini untuk saham-saham yang ada di LQ45 ya, di LQ45. Ini adalah tadi ada 10 saham LQ45 yang kita analisa, yang kita jadikan studi kasus antara korelasi akumulasi dan kenaikan harga di hari berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman subscribe ya. Ini adalah podcast pertama Bisikin Saham ya, jadi namanya kita ganti podcastnya Bisikin Saham dari powered by SSB. Wih, cakep kan? Jadi inilah bisikan sahamnya, saham-saham yang akumulasi dan ada korelasi ternyata ya untuk kenaikan dan penurunan harga di hari berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalam.